Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Ibu Rina. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 5 dengan tema 3 makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri iklan. Kemudian, yang kedua, kalian dapat menjelaskan sistem pencernaan hewan ruminansia. Jangan lupa sebelum kita belajar, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pernahkah kalian mendengar tentang ungkapan mensana in corpore sano? Artinya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, anak-anak, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, salah satunya adalah makan makanan yang sehat. Perhatikan gambar di samping. Pasti kalian sudah tahu, gambar tersebut adalah gambar sayur-sayuran dan buah-buahan. Hayo, siapa yang tidak suka makan sayur dan buah? Jika kalian ingin memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan ingin bahagia bersama keluarga, maka kalian harus makan makanan seperti pada gambar tersebut ya anak-anak. Lagi pula, sayur dan buah itu sangat enak. Dan yang utama, sangat bergizi. Makanan sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan pencernaan kita. Nah, kalian biasa mengenal jenis makanan dari mana ya? Betul sekali. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi di TV atau di tempat-tempat umum yang dapat disajikan dalam bentuk iklan. Nah, anak-anak, apa sih iklan itu? Yuk kita cari tahu. Anak-anak, Rina kemana ya? Sekarang pembelajaran dilanjutkan oleh Ibu Masna. Menjawab pertanyaan Ibu Rina, apa itu iklan? Ada yang tahu anak-anak? Nah, betul sekali. Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Iklan biasanya dipasang di tempat umum dan biasa juga ditampilkan di media cetak seperti pada gambar berikut. Koran biasa dibaca Bapak Ibu di rumah. Majalah bentuknya seperti buku. Ada brosur biasa dibagikan pada toko buku. Dan terdapat pula di media elektronik seperti radio, TV, dan HP. Nah, anak-anak, tahukah ciri-ciri iklan yang baik? Ciri-ciri iklan yang baik adalah iklan mempunyai isi yang jelas, menarik, dan tidak menyinggung salah satu pihak. Iklan bersifat informatif, memberi keterangan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Bahasa yang digunakan bersifat ajakan untuk mengikuti
yang disarankan atau ditulis pembuat iklan. Coba anak-anak amati iklan tersebut. Apa yang kalian temukan dalam iklan tersebut? Betul sekali anak-anak. Di iklan tersebut dapat kita lihat gambar buah dan sayur-sayuran. Tulisan yang terdapat dalam iklan tersebut adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah yang segar. Di dalam iklan terdapat pula kata kunci. Tahu kunci? Apa itu kata kunci? Di mana Bu Masnah ya? Nah, sekarang pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Rizky. Nah, tadi Bu Masnah memberikan pertanyaan, apa itu kata kunci ya? Kata kunci dalam iklan. Kita cari tahu bersama-sama. Kata kunci dalam iklan adalah kata-kata inti dalam iklan. Coba perhatikan lagi iklan berikut. Nah, di sini kita dapat menemukan kata kunci. Kata kunci dari iklan tersebut adalah cintai jantung Anda, konsumsi buah dan sayur segar. Nah, dari iklan tersebut kita bisa tahu bahwa masyarakat kita banyak yang sudah peduli akan makanan sehat. Salah satu penyempurna makanan sehat adalah susu. Susu biasanya dihasilkan oleh hewan sapi. Sapi termasuk hewan ruminansia. Apa sih itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang memakan atau memamah 2 kali, yang dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia lainnya adalah kerbau, domba, kijang, kambing, dan rusa. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan hewan lainnya. Coba kami perhatikan sistem pencernaan hewan ruminansia berikut pada hewan sapi. Yang pertama, sapi memakan rumput lalu dimasukkan ke dalam mulut. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva atau biasa disebut dengan air liur sapi. Di dalam gigi sapi terdapat bagian gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri biasanya untuk memotong makanan yang dikonsumsi oleh sapi, dan gigi geraham biasanya untuk mengunyah. Lalu ada lidah sapi untuk merenggut makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah ke dalam lambung. Lalu ada saliva, air liur sapi. Air liur sapi adalah enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, dari rongga mulut lalu kemana ya? Lalu diteruskan ke dalam lambung. Lalu di dalam lambung tuh ada berapa bagian ya dalam lambung sapi? Kita cari tahu yuk. Pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rusdi. Nah, sekarang kita belajar masalah lambung sapi. Anak-anakku, kira-kira ada yang tahu apa itu lambung sapi? Lambung sapi itu
terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama namanya rumen. Nah, rumen ini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Disitulah makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan mengaduk di dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah kedua kalinya, makanan akan masuk ke retikulum atau perut jala. Kemudian bagian yang kedua namanya retikulum. Nah, di retikulum ini akan mengalami proses fermentasi dengan bantuan anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asin sehingga tidak masuk ke amosum. Kemudian bagian yang ketiga namanya amosum. Nah, di bagian amosum itu makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian bagian yang keempat namanya abomasum. Sebenarnya bagian ini yang disebut dengan lambung. Nah, disinilah makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan atau pepsin. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, maka akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus ini panjangnya sekitar 40 meter. Di dalam usus halus terjadi absorpsi dan fermentasi, sehingga sisa-sisa makanan itu akan keluar melalui anus. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, dengan melihat iklan, kalian sudah memahami ciri-ciri iklan. Kalian juga sudah mengenal sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat Dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.